Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan kuliah tentang kesehatan yang berkaitan dengan organisasi profesi kesehatan. Baik, jadi kalau kita berbicara tentang organisasi profesi, bahwa bisa dikatakan mungkin hampir semua yang memiliki organisasi yang kaitannya dengan profesi, ya, baik dari kedokteran, perawat. Nah, ini yang berkaitan dengan organisasi profesi kesehatan, bidan, ya. Kemudian ada organisasi yang di luar tenaga kesehatan seperti pengacara, notaris, dan sebagainya. Itu semua memiliki organisasi profesi. Nah, maka dari itu, organisasi profesi itu apa sih? Organisasi profesi itu adalah organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh lembaga administrasi negara untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional. Jadi dari pengertian ini saja sudah memiliki gambaran kita tentang apa sih sebenarnya organisasi profesi itu. Kalau dilihat dari pengertiannya ini, organisasi profesi itu adalah organisasi yang diakui, artinya diakui oleh negara dan ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Jadi dia ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Tujuannya apa? Untuk pengembangan profesionalisme. Artinya pengembangan profesionalisme ini nanti kita lihat selanjutnya pembahasannya, dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi jabatan fungsional. Nah, ini pengertian organisasi profesi. Kalau secara khusus, ya, misalnya organisasi profesi yang berkaitan dengan organisasi profesi kesehatan. Nah, itu kaitannya juga dengan sama, dia diakui dan ditetapkan oleh lembaga administrasi negara untuk pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan. Kesehatan itu banyak, misalnya mulai dari dokter, perawat, sampai dengan seterusnya. Dan pembinaan kode etik, artinya di situ organisasi profesi itu juga diberikan kewenangan untuk pembinaan kode etik dari profesi yang di bawah binaannya, serta kode perilaku profesi jabatan fungsional. Nah, di sini kita bisa kita bisa melihat bahwa di Indonesia itu terdapat 11 jenis tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Di sini disebutkan di dalam tahun 2011 itu ada 11 ya, 11 jenis. Tapi di sini ada yang saya kalau kalau di dalam undang, tapi di sini ada lebih dari itu sebenarnya. Kalau kalau dilihat dari nama-nama organisasi profesi ini. Misalnya di sini terkait dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia itu didirikan tahun 1143. Kemudian di sini ada Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kemudian Ikatan Psikolog Klinis. Kemudian ada juga kaitannya dengan
apa namanya, Ikatan Apoteker Indonesia. Cuma di sini di dalam nama-nama organisasi ini apa namanya, tidak semua berkaitan dengan, tidak semua profesinya itu adalah seperti penanganan tentang kesehatan itu, tetapi berkaitan dengan kesehatan. Misalnya di sini kaitannya dengan persatuan apa namanya, perkumpulan apa namanya, kaitannya dengan eh, misalnya ahli bidang bukan bagian penanganan kesehatan itu sendiri, ya. Misalnya tentang apa istilahnya, misalnya kaitannya dengan eh, ikatan yang di luar daripada penanganan kesehatan itu sendiri, misalnya perkumpulan promotor dan pendidik kesehatan itu kan di luar daripada penanganan kesehatan. Dan kemudian di sini ada lagi, ya, banyak sebenarnya, tapi di sini yang kita apa namanya, kita lihat bahwa yang kaitannya dengan organisasi kesehatan yang berkaitan dengan Ikatan Dokter Indonesia. Karena organisasi IDI ini apa namanya, kalau kita lihat tadi di apa namanya, di pengertiannya itu, bahwa di situ tujuannya adalah untuk pengembangan profesionalisme. Jadi pengembangan profesionalisme itu seperti apa? Misalnya pemberian izin praktik, pemberian izin penelitian, pemberian izin untuk apa namanya, untuk mendirikan lembaga pendidikan, ya, lembaga pendidikan yang terkait dengan lembaga pendidikan kedokteran. Kemudian selanjutnya dasar hukumnya ada enggak, gitu ya. Ketika kita berbicara tentang dasar hukum, jelas semua organisasi yang didirikan itu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jadi ketika suatu organisasi profesi itu didirikan, berarti harus ada dasar pendiriannya. Yang pertama tentu dari dasarnya adalah konstitusi kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jelas di sana terkait dengan kebebasan mendirikan perkumpulan. Ini kaitannya dengan itu. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan dan Penyerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Nah, disebut juga di sana terkait dengan pendirian organisasi profesi. Kemudian yang selanjutnya Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Jadi banyak dasarnya sebenarnya. Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang pembentukan organisasi profesi. Ini semua ada dasarnya. Dasar hukum dibentuknya suatu organisasi profesi. Kita kembali lagi kepada profesi, jenis-jenis daripada apa namanya, jenis-jenis daripada organisasi profesi tersebut. Jadi Ikatan Dokter Indonesia itu nanti akan dibedakan, ya. Ikatan Dokter Indonesia ini hanya berkaitan dengan dokter secara umum. Misalnya kemudian ada Ikatan Dokter Gigi Indonesia, itu lain lagi PDGI. Mungkin juga nanti dari Ikatan Dokter itu akan membentuk lagi organisasi, misalnya organisasi Dokter Jantung Indonesia, organisasi
dokter ortopedi Indonesia, organisasi kayak seperti itulah nanti tidak. Ini salah satu apa namanya daripada bentuk daripada jenis-jenis organisasi profesi. Kemudian apa namanya dari sini kita lihat bahwa setelah kita apa namanya mengetahui tentang organisasi profesi, bahwa organisasi profesi itu bertujuan untuk apa, tujuan apa. Kalau kita mengatakan tugas dan tujuannya sini ya, tujuannya untuk apa? Sebelum kita apa namanya tahu bahwa ternyata tugasnya organisasi profesi itu untuk menyusun kode etik situ. Untuk menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Jadi di sini yang diberikan kewenangan untuk menyusun kode etik kedokteran itu misalnya tentang kode etik kedokteran itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Nanti di sini ada hubungannya dengan kode etik, kemudian ada hubungannya dengan bagaimana dokter itu harus bertindak sesuai dengan kode etik. Selain kode etik di sini apa namanya karena Ikatan Dokter Indonesia itu menyusun kode etik dan perilaku profesi, maka di situ memiliki tugas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi yang dilakukan oleh dokter. Kemudian selanjutnya memberikan advokasi pada dokter. Selanjutnya yaitu dengan melaksanakan tugas lain sesuai dengan maksud, tujuan, dan kegiatan organisasi profesi. Melaksanakan tugas lain ini artinya memberikan izin praktek kepada dokter. Karena organisasi profesi ini memberikan izin praktik pada tenaga profesi yang berada di bawahnya, maka Ikatan Dokter Indonesia juga bisa mencabut daripada izin yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Dia bisa melakukan suatu tindakan dalam bentuk memberikan suatu sanksi. Ketika suatu kode etik tersebut dilanggar oleh profesi yang ada di bawahnya itu, misalnya seperti dokter, dia melakukan suatu tindakan pelanggaran kode etik, maka Ikatan Dokter Indonesia, ya, atau misalnya kode Ikatan Perawat, Ikatan Bidan, di situ bukan hanya dokter saja. Ketika dia melanggar suatu kode etik di situ, maka organisasi profesi ini memiliki kewajiban atau berhak dia untuk melakukan suatu tindakan dalam bentuk tindakan memberikan sanksi. Sanksi itu misalnya dalam bentuk teguran, surat atau peringatan, teguran secara administratif. Kemudian jika itu tidak bisa jika sudah dilaksanakan kemudian kode etik itu tetap profesi yang berada di bawah organisasi profesi ini tetap dia melakukan tindakan pelanggaran, maka organisasi tersebut memiliki hak atau berhak untuk mencabut izin daripada profesinya. Kemudian selanjutnya ketika dia sudah ketika organisasi ini sudah melakukan suatu tindakan
pencabutan, misalnya apa namanya, tindakan melaksanakan haknya atau kewenangannya sebagai organisasi di bawah kepada profesi di bawahnya, maka organisasi tersebut tidak bertanggung jawab lagi atas apa yang dilakukan dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh profesi yang berada di bawahnya tersebut. Misalnya profesi tersebut melakukan suatu tindakan yang namanya tindakan pidana, tindak pidana atau tindakan kriminal. Misalnya melakukan malpraktik. Ya, ini kaitannya dengan malpraktik. Ya. Artinya malpraktik di situ, ya, bahwa dokter itu melakukan suatu tindakan, ya, melakukan suatu tindakan yang di luar daripada kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi itu. Maka ketika dia melakukan suatu tindakan yang di luar yang diberi apa namanya, tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik itu, maka eh, maka organisasi, misalnya organisasi profesi itu seperti dokter itu bisa dikatakan sebagai tindakan malpraktik. Tetapi bukan hanya dokter saja yang melakukan malpraktik, ya. Seperti yang saya katakan kemarin dalam kuliah yang terdahulu, bahwa malpraktik itu dilakukan oleh setiap profesi, ya, oleh setiap profesi. Saya mengatakan kemarin bukan hanya dokter saja, bukan hanya perawat saja, misalnya pengacara, bisa juga apa namanya, notaris, bisa juga misalnya di situ akuntan. Itu semua adalah profesi, ya. Itu semua adalah bentuknya adalah profesi yang bernaung di bawah organisasi profesi. Ketika dia melakukan suatu tindakan yang di luar daripada kode etik yang ditentukan, yang ditetapkan oleh organisasinya, maka profesi itu bisa jadi adalah profesi dalam bentuk malpraktek. Makanya di situ eh, yang bertugas menindaknya adalah apa namanya, yang bertugas untuk memberikan suatu tindakan hukum itu adalah organisasinya. Misalnya mencabut mencabut apa namanya, izin daripada profesi tersebut. Kalau tujuan daripada organisasi ini, misalnya organisasi IDI, ya, Ikatan Dokter Indonesia, itu bertujuan untuk memadukan segenap potensi dokter dari seluruh Indonesia, menjaga dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan profesi kedokteran, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, serta meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia untuk menuju masyarakat sehat dan sejahtera. Kalau kita rincikan di sini, tujuannya pertama meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Artinya, misalnya ID itu dibentuk bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya memberikan dari kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi itu, kemudian dari apa namanya, izin yang diterbitkan untuk apa namanya, untuk tenaga kesehatan atau dokter, kemudian penugasan dokter yang kaitannya dengan apa namanya, dengan praktek yang akan dilakukan. Kemudian mengembangkan ilmu kesehatan serta iptek kedokteran. Di sini artinya ID itu juga memberikan izin, ya, memberikan izin untuk melakukan suatu praktek. Satu. Kedua, memberikan izin untuk mendirikan pendidikan kesehatan, misalnya mendirikan fakultas kedokteran, mendirikan apa namanya, sekolah, misalnya profesi, katanya dengan profesi apa istilahnya, keahlian, ya, misalnya dokter ahli. Kemudian selanjutnya
memberikan pengembangan ilmu itu kesehatan dalam bentuk penelitian, ya, memberikan apa istilahnya, memberikan izin untuk melakukan suatu penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Jadi di situ membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. Artinya di situ apa? Misalnya memberikan kesempatan bagi dokter untuk melanjutkan sekolah atau studi untuk menjadi dokter ahli, atau bisa jadi untuk apa namanya, memberikan izin untuk memberikan pembinaan untuk menjadi tenaga khusus. Kemudian selanjutnya itu meningkatkan kesejahteraan anggota. Artinya di sini meningkatkan kesejahteraan anggota itu yang berkaitan dengan bahwa tujuan daripada ID itu melindungi, ya, pertama melindungi, di situ melindungi dokter, kemudian yang kedua memperjuangkan memperjuangkan profesi yang berada di bawah itu supaya mendapatkan kesejahteraan, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya organisasi ini berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi organisasi ini berafiliasi dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, menciptakan dokter Indonesia yang beretika, mandiri, profesional, dan menjunjung tinggi kejawatan. Makanya di situ ID itu, antara ID dengan Kementerian Kesehatan itu melakukan koordinasi, ya. Dan di situ pemberian izin itu misalnya praktek, pendidikan profesi dan penelitian. Kemudian di situ khususnya adalah membuat kode etik. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 itu tentang praktik kedokteran, di situ dalam undang-undang ini diatur tentang berapa asas. Itu asas yang berkaitan dengan tujuan penyelenggaraan praktik kedokteran. Ini artinya di situ tentang yang diatur kaitannya dengan pembentukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di sini. Kemudian pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran. Dari sini, dari dua hal ini, ya, maka organisasi profesi itu ketika dilihat dari dari asas ini, dari undang-undang ini, bahwa organisasi itu bertujuan untuk memberikan suatu perlindungan hukum kepada organisasi yang berada di bawahnya, sehingga bagaimana organisasi yang berada di bawahnya itu dapat dilindungi, artinya tidak mudah untuk melakukan suatu tindakan yang disebut, misalnya contohnya disebut dengan malpraktek. Seorang dikatakan malpraktek apabila tidak sesuai dengan, misalnya tidak sesuai dengan standar operasional yang dilakukan, atau tidak sesuai dengan kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi. Akan tetapi terkadang suatu tindakan itu dianggap oleh masyarakat kalau itu adalah salah satu bentuk daripada malpraktek. Nah, disinilah fungsinya
kepada organisasi profesi itu, yaitu pembentukan majelis kehormatan itu. Pembentukan majelis kehormatan disiplin kedokteran dan pembinaan dan pengawasan praktek kedokteran serta memberikan suatu perlindungan hukum kepada organisasi dokter itu sendiri, memberikan perlindungan kepada profesi dokter itu sendiri atau profesi kesehatan yang ada di Indonesia dan organisasinya. Mungkin hanya sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.